Ya adik-adik, jumpa lagi ya di kelas digital dimensi. Hari ini kita mau bahas soal TPS pertemuan ke-14. Sengaja Kak Fajar judulin latihan blocking time. Kenapa? Karena ketika ngerjain satu soal ini, ya tadi kita kerjain dengan alokasi waktu satu soal itu 1,5 menit ya. Tapi kalau untuk penjelasan nggak mungkin kayak gitu. Oke. Sekarang kita lihat tip dan trik untuk menjawab soal-soal dari TPS kuantitatif ini. Kita lihat ya. Nah, ini soal pertama, di antara 5 bilangan berikut ini, manakah yang nilainya terbesar kedua? Ingat, terbesar kedua, bukan yang pertama ya. Kalau ketemu soal pecahan gini, nanti disuruh urutin dari kecil terbesar, atau besar terkecil, atau yang terbesar ke sekian. Ini biar gampang, nggak salah lagi, yaitu pembilangnya dikasih angka 0. Ini jadi 40/7, ini 50/6, 30/8, 80/9, dan 70/8. Kalau sudah seperti ini nanti lebih mudah menghitungnya. 40 bagi 7 ini kan 5, sisanya 5 ya. 5 bagi 7 sekitar 7, sekian ya. Jadi 5,7 sekian gitu. Nah, ini 50/6 berarti sekitar 8 ya. Sisanya kan 2. Berarti 8,3333 gitu ya, atau 8,33 sekian. Nah, 30 bagi 8 ini kan sekitar 3,6/875 ya. Jadi 3,7 sekian lah ya. Nah, 80 bagi 9 ini kan 8,8 sekian ya. Nah, kemudian 70 bagi 8 ini kan 8 ya. Sisanya kan 6/8, 8,7 sekian ya. Nah, jadi yang terbesar kedua jelas kelihatan di sini. Jawabannya adalah yang E ya. Gimana? Efektif kan ngerjain soal seperti ini dengan cara seperti tadi? Oke, kalau sudah kita lihat lagi soal berikutnya ya. Berikutnya ada A sama dengan D per B kuadrat, P adalah 4, akar C adalah 3, D kuadrat adalah 256, dan seterusnya. Maka nilai Y kuadrat dikurang P kuadrat pada urutan yang sama adalah berapa? Kita lihat di sini. A itu adalah D per B kuadrat, kita belum tahu ya, ntar kita lihat dulu. B-nya adalah 4, oke, B-nya 4. Sedangkan C-nya adalah akar C adalah 3, berarti C-nya adalah 9 ya, gitu. Kemudian D kuadrat adalah 256, berarti D adalah akar 256 yaitu 16. Nah, sekarang kita lihat dapat nih untuk cari A-nya. A itu kan D per B kuadrat ya, berarti 16 per 4 kuadrat. 16 dibagi 4 kuadrat, 16 bagi 16, 1 ya. Nah, dari sini kelihatan kalau A, B, C, D ini sebenarnya adalah A itu kan 1, B ini adalah 4, C adalah 9, D adalah 16. Ini kelihatan nih kalau dia sini sebenarnya adalah bilangan kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat ya. Ini 3 kuadrat dan 4 kuadrat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai Y kuadrat dikurang P kuadrat berarti Y kuadrat dikurang P kuadrat. Y ini kan huruf ke-25 berarti 25 kuadrat ya. Dikurang P ini kan huruf ke-16 berarti kurangin 16 kuadrat. 625 dikurangin 256 ya. Berarti jawabannya sekitar 369. Ada jawabannya? Ada yang B ya. Jadi ini jawabannya. Gimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke soal ketiga. Bilangan A bersisa 2 jika dibagi 7, sisa 2 kalau dibagi 7, dan sisa 3 kalau dibagi 4. Nah, di antara bilangan berikut ini manakah yang merupakan nilai untuk A? Oke, kita lihat. Kalau 23, kalau kita lihat ya, 23 ya. 23 dibagi 7, ini kan 3, sisanya 2 ya, makanya 3 2/7 kan, berarti benar sisanya 2. Oke. Terus kalau 23 dibagi 4, ini kan 5, sisanya 3 ya. Bener ya, masih masuk akal. Oke, masih termasuk. Sekarang kalau 51 ya. 51 ini kalau dibagi 7, ini bisa nggak? Ada sisa nggak? Ada ya, ini kan 7, 2/7 ya. Nah, ada sisa 2, oke, masuk ya. Kemudian 51 kalau dibagi 4, dia harus sisa 3, bener nggak? 51 bagi 4 ini 12, kan 48 ya. Sisanya 3/4. Oke, bener ya. Nah,
Berarti termasuk nih, kalau 1 sama 2 sudah benar, jangan ngecek nomor 3. Kenapa? Kita ngeceknya nomor 4 ya. Kalau nomor 4 salah berarti jawabannya 1, 2, 3. Itu buat menghemat waktu. Nah, nomor 4 nih yang 87. 87 dibagi 7, ini kan 12 ya. 12 kan 84 tuh. Sisanya 3. Nah, ini benar ya. Sisa 3. Tapi kan kalau dibagi 7 harusnya sisanya 2 ya di sini nanyanya. Nah, sorry, berarti yang ini dia sisa 3-nya salah ya. Jadi ketahuan nih dari sini sudah salah. Apalagi kalau misalkan kita cek lagi 87 dibagi 4. Ya. Ini kan sekitar 21 ya, sisa 3/4. Ini benar. Tapi yang ini dia mintanya sisanya harusnya 2 kan. Jadi nomor 4-nya sudah pasti salah. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti 3 pasti benar ya. Karena ini ada option jawaban, kita bisa lihat kan. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi berikutnya. Peluang sukses seseorang mencetak gol ke gawang adalah 4/6. Jika dia berkesempatan menendang bola sebanyak 3 kali, nendangnya 3 kali ya, dengan peluang gol adalah 4/6. Maka peluang 2 tendangan pertama masuk dan tendangan terakhirnya gagal. Oke, berarti kalau peluang gol atau sukses adalah 4/6. Peluang tidak gol ya adalah sisanya ya, berarti 2/6. Nah, kita bikin 3 buah kotak di sini. Karena dia punya 3 kesempatan menang. Yang pertama gol, kedua gol, ketiga enggak gol. Berarti di sini peluang pertama nendang gol 4/6, kedua nendang gol lagi 4/6, yang ketiga gagal berarti 2/6 ya. Nah, ini dikaliin aja. 4 kali 4 16, kali 2 32 ya. 6 kali 6 kali 6 216. Ada jawabannya? Enggak ada, Kak. Oke, kita kecilin. Ya, kita kecilin, kita bagi 8. Ini jadi 4. Ini kalau dibagi 8, 216 bagi 8 itu 27 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 4/27. Boleh ntar kecilin, kalau nggak bisa langsung ngecilinnya bagi 4 dulu atau bagi 2 dulu ya. Nanti pasti hasilnya tetap 4/27. Oke, ini tentang peluang. Berikutnya, nah ini tentang grafik fungsi ya. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah, kalau ditanya ini persamaannya gimana, sekarang kita lihat. Yang ada di sumbu Y ini min 2 kan, ini jadi X-nya. Ini jadi X-nya. Yang di sumbu Y jadi X-nya. Koefisien X maksudnya ya. Yang ada di X ini jadi koefisien X. Jadi koefisien Y-nya. Jadi nanti kita tulis di sini, berarti jadi min 2X plus 6Y. Min 2 kali 6 berarti min 12. Nah, ini tandanya harusnya biasa begini kan, karena ini pertidaksamaan berarti bukan sama dengan. Karena garisnya putus-putus, ya kalau garis putus-putus itu tandanya cuma bisa kurang dari atau lebih dari. Nggak bisa pakai kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya, karena garisnya putus-putus harus begini. Kalau ada kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan harus pakai garis tebal, nggak putus-putus. Nah, sekarang untuk menentuin di sininya lebih besar atau lebih kecil, kita uji titik 0,0. 0,0-nya nggak masuk ya. Oke, kita uji 0,0-nya. Kita ganti, ini jadi min 2 kali 0 ditambah 6 kali Y-nya 0 dikurangin 12. Min 2 kali 0 0 tambah 0 kurang 12. Berarti kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 gitu. Gimana? Ya, harusnya kurang dari 0 gitu. Tapi ya ada tapinya. 0,0 kan nggak masuk. Karena tidak termasuk, maka tandanya harus kita balik. Ya, kalau tadi harusnya ini kan harusnya kurang dari 0 ya. Ini kan min 12 kurang dari 0. Cuman karena 0,0-nya nggak masuk, maka tandanya kita balik jadi lebih besar. Semuanya jadi lebih besar sama ya, lebih besar dari 0. Jawaban yang benar berarti di sini ada nggak? Nggak ada ya. Nah, ini kalau dikalikan min, berarti tandanya berubah jadi gimana? Jadi 2X min 6Y plus 12 kurang dari 0. Nah,
Ini kalau tandanya kita kalikan min berarti tandanya berubah. Balik ya. Ada yang seperti ini. 2x min 6y plus 12. Nggak ada juga ya. Oke, mungkin ini soal bonus ya. Ya, ini soal bonus, harusnya ada ya. Oke, udah kita lewatin aja dulu. Berikutnya soal seperti ini. Berapakah nilai n-nya? Oke, nilai n-nya jadi 1 dikurang 12 kuadrat per 222 kuadrat dikali terus sampai 1 dikurang 2020 kuadrat per 222 kuadrat sama dengan n. Nah, n ini pasti 0. Kenapa 0? Nanti ini kan titik-titik kan artinya ada tanda di mana dia perkalian begini, 1 dikurang 222 kuadrat per 222 kuadrat juga kan. Pasti nanti ada angka yang segini. Ini kan 1 dikurangin 202 kuadrat. Ini kan 1 per 1, berarti ini 1 kan. Nah, 1 kurang 1 kan 0. Bilangan berapapun dikalikan 0, dikalikan berapapun lagi pasti hasilnya 0 ya. Jadi makanya jawabannya 0 gitu. Oke, berikutnya ya. Nah, ada soal begini, 2 pangkat 2020 dikurang 2 pangkat 2019 sama dengan AB pangkat C. Nah, ini bisa kita bongkar jadi seperti ini. 2 pangkat 2019 dikali 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan AB pangkat C. Kok gitu Kak? Ya, ini kali ini kan 2020. Ini kali ini kan 2019 ya. Nah, gitu. Sekarang berarti 2 pangkat 2019 dikali 2 pangkat 1 kan 2 kurang 1 berarti 1 ya. Sama dengan AB pangkat C. Nah, ini boleh nggak tempatnya kita putar sini aja. Jadi dia di depan. Jadi 1 dikali 2 pangkat 2019 sama dengan AB pangkat C. Nah, di sini kelihatan nih. Kalau A-nya ini adalah si 1 ya. 2 ini adalah si B-nya dan 2019 adalah si C-nya. Ya. Nah, nih. Oke, berarti kalau ditanya A tambah B tambah C, A itu 1, B-nya adalah 2, C-nya 2019. Ini jumlahnya adalah 2022 ya. Ada jawabannya, ada yang B. Berikutnya ya. Diketahui matriks P sekian, jika determinan P adalah 0, maka nilai 3x min 1. Determinan P, matriks sama dengan 0, ini berarti namanya matriks singular ya. Jadi nanti kalau ada soal ditanya matriks singular, nah inilah artinya memiliki determinan 0. Oke, determinan matriks P berarti kan kali silang ini sama yang ini kali silang ya. Berarti 2x kali 3 sama dengan, sekarang yang ini kalikan dengan sebelah sana pojok-pojoknya ya. 2 kali 6. 2x kali 3 berarti jadi 6x sama dengan 2 kali 6 12. 6x sama dengan 12 berarti 1x-nya adalah 2. Nah, pertanyaan adalah 3x dikurang 1. Berarti 3 dikali 2 dikurang 1 berarti 6 kurang 1, jadinya ya 5 jawabannya, yang D ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebanyak M liter alkohol 60% dicampurkan dengan N liter alkohol 70% ya. Jika campuran tersebut menghasilkan alkohol 68%, maka persentase alkohol A di dalam campuran adalah, jadi begini kalau proses campuran ya. Berarti M dikalikan 60% ya ditambah N dikalikan 70% per, karena campuran si M-nya ditambahin sama N-nya sama dengan 68%. Nah, inilah konsep hitung campuran ya. Berarti ini yang ini kita kalikan ke sebelah sana kan. Ya, sehingga di sini M kali 60% ditambah N kali 70% sama dengan
sama dengan M dikalikan 68% ditambah N dikali 68%. Nah kalau udah begini kita kumpulin yang sejenis M sama M, M sama M, N sama N. Ini kalau kita pindahin berarti M kali 60% dikurang M kali 68% sama dengan N kali 68% dikurang N kali 70%. Ini jadinya tinggal berapa? M kali 8% ya. Sama dengan ini N. Ini min N ya. Kan min N kali 2%. Min sama minnya kita hapus aja biar ngitungnya nggak bingung. Persennya juga boleh dihapus. Jadi 8M sama dengan 2N gitu ya. Nah 8M sama dengan 2N berarti kalau kita ngitung M per N nya berapa ya, M per N nya adalah 2/8. Kok gitu Kak? Gini, kalau kamu bingung kita hapus dulu sebagian. Nah berarti kalau nyari M adalah 2/8N kan gitu ya. Nah kalau begini udah, nanti kan kalau N nya kita pindahin ke sebelah sini berarti jadi pembagi kan, sehingga M bagi N sama dengan 2/8 ya. Nah berarti M nya adalah 2, N nya 8. Misalkan M nya 2 liter berarti N nya adalah 8 liter. Berarti konsentrasi M, persentasenya si M adalah 2 liter dari 2 liter tambah 8 liter. Berarti 2 liter per 10 liter misalkan. Berarti cuman 1/5 atau 2/10. 1/5 itu berapa sih? Ya 20% ya. Kan 1/5 kali 100% berarti 20% ya. Nah itu untuk persentase alkohol A dalam larutan campuran ya. Oke, kalau sudah lihat lagi. Pekerjaan membangun sebuah gedung diselesaikan oleh 20 pekerja dalam waktu 10 hari. Agar pekerjaan selesai 2 hari lebih cepat, tadinya 10 hari, terus pengen lebih cepat 2 hari, berarti jadi 8 hari ya. Nah kan ini perbandingan berbalik nilai, maka dia butuh tambahan pekerja berapa, kita lihat dulu ya. Oke, sekarang jumlah orangnya 20 orang dikali 10 hari setara dengan, misalkan di sini 20 orang ditambah pekerja tambahan dikali 8 hari gitu. Ini kalau berbalik nilai gitu aja. Jumlah pekerja kali hari sama dengan jumlah pekerjanya kali hari lagi gitu aja. Biar gampang hitungnya ya. Berarti ini kan 200 nih. Ini kan 160 tambah 8P ya. Dikalinya 11 gini. Ya, gitu. Nah, jadinya ini kita pindah ruasin, jadi 200 kurang 160 sama dengan 8P. Ya, ini berarti ini kan 40 ya. 40 sama dengan 8P. Berarti 1P-nya 5 orang ya. Jadi pekerja tambahannya 5 orang. Jadi pekerja tambahan di sini 5 orang, Q-nya ada 6 orang. Berarti gedean si P apa Q? Gedean Q kan, makanya P kurang dari Q ya. Karena P-nya 5 orang, sedangkan Q-nya 6 orang. Nah, gitulah soal TPS untuk hari ini. Gimana kalau nanti masih bingung karena jelasinnya kecepatan, kamu boleh tanya lagi di WA ya. Oke, terima kasih sudah menonton ya.